Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan apa itu siklon separator. Apa sih yang dimaksud dengan siklon separator? Yuk kita kepoin yuk, apa itu siklon separator? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari siklon separator. Siklon separator adalah unit operasi das kolektor yang menggunakan prinsip kerja gaya sentrifugal. Siklon separator digunakan untuk memisahkan gas dan material atau debu yang terbawa oleh aliran. Siklon separator lebih efisien jika bekerja pada tekanan rendah. Jadi alasan utama kami menggunakan siklon adalah harganya yang murah, tidak mempunyai bagian yang bergerak, dan mampu bertahan pada kondisi operasi yang berat. Nah, kita udah pada tahu kan pengertian dari siklon separator. Siklon separator itu adalah alat yang digunakan untuk memisahkan partikel debu yang terikut dalam suatu aliran. Nah, siklon separator ini juga bekerja dengan menggunakan konsep gaya sentrifugal. Nah, sampai di sini, apakah masih banyak penasaran? Masih dong, masih banyak pembahasan kita tentang siklon separator. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari siklon separator. Yuk, kita kepoin yuk. Kelebihan dan kekurangan pada kiloni separator. Kelebihannya yaitu harganya yang murah, tidak mempunyai bagian yang bergerak, dan mampu bertahan pada kondisi operasi yang berat. Dan biaya kapital cukup rendah dan dapat difungsikan pada temperatur yang tinggi. Biaya perawatannya juga rendah, dikarenakan tidak ada bagian-bagian yang bergerak. Kerugian pada kiloni separator yaitu efisiensinya yang rendah, khususnya untuk partikel diameter yang kecil, yaitu kurang dari 10 nanometer. Kemudian biaya operasinya yang cukup tinggi, sehubungan dengan tingginya pressure drop. Nah, setelah kita membahas kelebihan dan kekurangan dari siklon separator, kita juga akan membahas bagian-bagian dari siklon separator. Berikut bahasannya. Dengan bagian bawah berbentuk carang atau kental, dan yang kedua yaitu pipa inlet angin gas atau pipa, dan yang ketiga pipa outlet bagian bawah yang mengeluarkan partikel hasil pemisahan, dan pipa outlet gas pada bagian atas untuk mengalirkan gas liquid. Adapun bagian-bagian siklon separator berdasarkan dari gambar ada 5. Yang pertama yaitu 2 bagian utama dari siklon adalah aksial dan aneksial siklon, dan yang kedua pada dasarnya keduanya beroperasi dengan prinsip yang sama. Yang ketiga pada aksial dan siklon materi masuk melalui bagian atas siklon Nah, setelah kita membahas bagian-bagian yang ada di dalam siklon separator, selanjutnya kita akan membahas prinsip kerja dari siklon separator. Yaitu yang pertama, prinsip kerja dari siklon adalah terdapatnya kumpulan partikel dan gas yang masuk dalam arah tangensial ke dalam siklon pada bagian puncaknya. Kedua, kumpulan gas dan partikel ditekan ke bawah secara spiral karena bentuknya dari siklon. Gaya sentrifugal dan gaya inersia menyebabkan partikel terlempar ke arah luar, membentur dinding, dan kemudian bergerak turun ke dasar siklon. Yang ketiga, dekat dengan bagian dasar siklon, gas bergerak membalik dan bergerak ke atas dalam bentuk spiral yang lebih kecil. Yang keempat, gaya gravitasi menyebabkan partikel-partikel tersebut jatuh ke sisi kerucut menuju tempat pengeluaran. Yang kelima, partikel dengan ukuran atau kerapatan yang lebih kecil keluar melalui bagian atas dari siklon melalui pusat yang bertekanan rendah.
Dan yang terakhir, gas yang bersih keluar dari bagian puncak siklon, sedangkan partikel keluar dari dasar siklon. Nah, kita juga udah membahas loh cara kerja dari siklon separator. Nah, selain itu, kita juga harus membahas komponen apa saja yang kita perlukan ketika kita mendesain siklon separator. Nah, berikut akan dijelaskan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen yang diperlukan di dalam proses pembuatan siklon separator. Komponen ini ditentukan berdasarkan apa yang dibutuhkan dari separator yang dirancang. Seluruh peralatan yang digunakan berbahan karbon steel. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang fungsi dan peralatan apa saja yang akan digunakan. Yang pertama yaitu ada SO flank atau slip on flank. Fungsi dari slip on flank ini adalah untuk memasukkan pipa utamanya ke dalam flank, tetapi tidak sampai keluar dari flank. Yang kedua yaitu ada blind flank. Blind flank ini adalah jenis flank yang berfungsi untuk menutup aliran seperti halnya cap dan fitting. Jenis flank ini rata, tidak ada komponen lainnya karena berfungsi untuk menutup. Ukuran yang digunakan yaitu 4 inci. Yang ketiga ada carbon steel pipe. Baja karbon adalah pipa yang paling umum digunakan untuk industri kimia, proses hidrokarbon, power plant, dan pipa industri. Ukuran yang digunakan yaitu 4 inci juga. Lalu yang keempat ada nipple thread. Nipple thread merupakan sebuah peralatan yang digunakan untuk menghubungkan. Yang kelima yaitu ada band valve. Band valve adalah sebuah valve atau katup dengan pengontrol aliran berbentuk bulat seperti bola. Bola itu memiliki lubang yang berada di tengah. Ketika lubang tersebut sejalan dengan kedua ujung valve, maka aliran akan terjadi dan juga sebaliknya. Lalu yang ketujuh ada elbow. Elbow adalah sebuah komponen pipa yang berfungsi untuk membuat sudut sehingga dapat membentuk belokan pada pipa. Ukuran di sini yang digunakan adalah 0,5 inci. Lalu yang ketujuh ada manometer. Manometer adalah sebuah peralatan yang berfungsi untuk mengukur tekanan. Manometer ini digunakan untuk mengukur tekanan fluida di dalam separator. Digunakan manometer dengan tekanan 0 sampai 1000 psi. Lalu yang ke-8 ada stud bolt. Stud bolt adalah alat yang berguna untuk memperkuat hubungan antar tiap sambungan atau fitting. Stud bolt yang digunakan yaitu berukuran 0,5 inci. Yang ke-9 ada kawat las 6010, adalah kawat dengan kekuatan daya tariknya 60 KSI. Kawat ini digunakan pada saat proses filter. Yang ke-10 ada kawat las 7018, adalah kawat las dengan kekuatan tariknya 70 KSI. Kawat ini berguna untuk proses rod. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selain komponen yang kita gunakan dalam mendesain siklon separator, kita juga harus mengetahui desain dan perhitungan yang harus kita perhatikan dalam mendesain siklon separator. Nah, sekarang kita akan melihat perhitungan yang sudah kita buat dalam mendesain siklon separator. Perhitungan pada penentuan spesifikasi kiloni separator. Pada pertama-tama kami menghitung penentuan densitas liquid, yaitu rho L sama dengan 0,914 gram per cm kubik, sama dengan 0,914 dikali 0,0021, sama dengan 0,002011 lb per gram, sama dengan 0,002011 dikali 28316,58,
sama dengan 56,933 lbm per feet pangkat 3, yaitu kami menggunakan persamaan Sounds-Brown. Kemudian yang kedua, kami menentukan densitas gas, yaitu dengan rumus Rho G sama dengan P dikali M per Z dikali R dikali T, yaitu sama dengan 34,7 dikali dengan 28,97 dibagi 0,34 dikali 10,73 dikali 600 dan mendapatkan hasil 0,439 lbm per feet pangkat 3. Yang ketiga yaitu menentukan nilai K. Pada desain separator kali ini, kami menggunakan jenis separator vertikal dan ring nilai K-nya 0,06 sampai 0,35. Kali ini nilai K yang kami gunakan adalah 0,117. Kemudian kami menentukan ukuran diameternya dengan menggunakan persamaan Sounds-Brown, yaitu D sama dengan akar 0,012145 dibagi dengan K, yaitu pada nilai K 0,1145. Maka akar 0,012145 dibagi dengan 0,114, yaitu hasilnya 3,864 inci. Dan dengan tinggi separator yaitu 43 cm atau 17,73 inci. Kemudian kami menentukan kapasitas separator, yaitu V sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali D pangkat 2 dikali T, yaitu 1/4 dikali 3,14 dikali 3,86 pangkat 2 dikali 17,72 yang menghasilkan 207,27 inci pangkat 3 yang hasilnya 17,27 Ft pangkat 3. Kemudian kami menentukan kecepatan gas pada perhitungan kiloni separator ini, yaitu Fg sama dengan K dikali akar Rho L dikurang Rho gram per Rho gram, yaitu hasilnya 0,117 dikali akar 56,933 dikurang 0,459 dibagi dengan 0,459, yaitu menghasilkan 1,29 Ft pangkat S. Kemudian yang terakhir kami menghitung penentuan nilai dari Rm, yaitu parameternya Kemudian yang terakhir kami menentukan nilai Rm, yaitu parameternya, yaitu pada Rm tidak boleh kecil dari 3 dan tidak boleh besar dari 5. Rm sama dengan L per D, yaitu 17,72 inci per 3,86 inci sama dengan hasilnya 4,57. Setelah kita desain dan kita membuat perhitungan dari siklon separator, maka kita akan mendapatkan hasil desain kita. Nah, berikut ini adalah hasil desain kita. Adapun hasil Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya dalam alat siklon separator terdapat beberapa variabel pengukuran. Dapat juga kita sebut dengan beberapa parameter yang dapat kita ukur. Nah,
pada penjelasan kali ini akan dijelaskan variabel pengukuran yang dapat digunakan dalam alat siklon separator. Kita kepoin yuk, variabel apa aja sih? Berdasarkan hukum Stokes, efisiensi pemisahan pada partikel padat pada kilonis separator tergantung beberapa parameter, yaitu antara lain ukuran partikel, diameter kiloni, viskositas gas, densitas partikel, jumlah dari partikel debu dalam gas, dan juga kecepatan masuknya gas. Pemisahan debu pada kilonis separator sangat dipengaruhi oleh besar atau kecilnya gaya sentrifugal. Kecepatan pengendapan partikel dalam gas dapat dipercepat jika gaya sentrifugal lebih besar dari gaya gravitasi. Di dalam kiloni, gas diumpankan secara tangensial ke dalam fase silinder dengan kecepatan tertentu. Debu padatan menumpuk dinding, kemudian bergerak turun menuju ke dasar fase. Nah, setelah kita tahu variabel pengukuran dalam siklon separator, selanjutnya kita akan membahas rancangan anggaran biaya yang dibutuhkan dalam mendesain siklon separator. Rancangan anggaran biaya pembuatan kilonis separator. Yang pertama, Soflex. Kami menggunakan 2 buah dengan harga satuan 360.000 dengan total 780.000. Yang kedua, kami menggunakan Flick yang kami menggunakannya 2, harganya 132.500 dengan total 265.000. Kemudian yang ketiga, Carbon Steel Tip dengan menggunakannya 1 dengan harga 190.400 dengan total 140.400. Dan yang keempat, kami menggunakan nipple thread. Kami menggunakannya 5 buah dengan harga satuan 17.600 dengan total 88.000. Dan kami menggunakan bulk felt dengan jumlah 2 dengan harga satuan 50.000 dengan total 100.000. Dan yang keenam, kami menggunakan elbow 90 deck dengan jumlah 2 dan harga satuan 5.400 dan total 10.800. Kemudian yang ketujuh, kami menggunakan manometer dengan jumlah 1 dengan harga 40.000. Dan yang kedelapan, kami menggunakan temperatur dengan jumlah 1 dengan harga 200.000. Dan yang kesembilan, kami menggunakan stop bolt dengan jumlah kami 5 buah dengan harga satuan 9.000 dengan total 45.000. Kemudian kami menggunakan kawat las 6.010 dengan jumlah 1 dengan harga 150.000. Dan kami juga menggunakan kawat las 7.018 dengan jumlah 1 dengan harga 142.500. Dan yang terakhir, kami menggunakan bahan baku yaitu baja karbon dengan harga 203.000. Dan jumlah total pada rancangan anggaran biaya pembuatan kilonis separator kami ini yaitu Rp2.214.700. Nah, pembahasan kita tentang siklon separator sudah selesai sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.